Izin Pak Kadis, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mungkin perkenalkan Bapak Ibu semua sebagai dulu ketemu atau belum pernah melihat saya. Namanya Rasetia, Bapak Ibu semua, dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Bau. Jadi saya bagian kepesertaan terkait sosialisasi BPJS Tenaga bagi perusahaan-perusahaan yang sering kami undang, mungkin sudah familiar, tapi mungkin kalau yang belum pernah melihat, izin memperkenalkan diri kami BPJS Ketenagakerjaan Bau. Kantornya di depan KPU, Bapak Ibu semua, depannya KPU itu ada kantor ruko warna hijau, itu kantor kami. Baik, boleh next. Mungkin karena hari Jumat ya Bapak Ibu, saya coba mempercepat atau poin-poinnya saja saya coba sampaikan secara singkat terkait BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini badan hukum publik yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang 24 2011 terkait badan penyelenggara jaminan sosial. Kami sekarang menyelenggarakan diamanatkan 5 program yang kami kelola. Pertama, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi bagi mereka yang ter-PHK, maka ada santunannya juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini untuk regulasi terkait jaminan sosial. Jaminan sosial diamanatkan mulai dari Undang-Undang 1945. Jadi setiap warga negara masyarakat Indonesia itu berhak atas jaminan sosial. Diturunkan lagi ke Undang-Undang 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dilanjutkan dengan Undang-Undang 24 2011 terkait Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dibentuklah 2 BPJS. Ada namanya BPJS Kesehatan, ada juga BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Kesehatan itu dulunya Aspek, Bapak Ibu semua. Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya namanya PT Jamsostek, atau kalau zaman dulu sekali itu namanya Perum Aspek. Jadi kami bertransformasi sesuai dengan undang-undang tersebut menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, di mana penyelenggara jaminan sosial itu tidak boleh berbadannya PT. Jadi harus berbentuk badan, sehingga sesuai undang-undang tersebut ini perbedaan sedikit terkait BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi yang paling gampangnya, apabila Bapak Ibu semua sakit sehari-hari seperti demam, batuk, flu, itu BPJS Kesehatan yang sakitnya dari dalam. Tapi kalau ada benturan dari luar atau kecelakaan kerja, itu BPJS Ketenagakerjaan penyelenggaranya. Seperti itu. Jadi kalau dari dalam, yang timbulnya dari dalam itu BPJS Kesehatan. Kalau ada benturan dari luar, kecelakaan kerja, itu penyelenggaranya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari kecelakaan kerja, rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, next. Ini lumayan banyak ya Bapak Ibu regulasinya terkait jaminan sosial. Yang selanjutnya PP 44 terkait penyelenggaraan kecelakaan kerja dan kematian. Jadi salah satu pasal yang saya kutip adalah apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program kecelakaan kerja atau kematian, apabila terjadi risiko tersebut, maka pemberi kerja wajib menggantikan santunannya sebesar yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebagai tenaga kerja memiliki hak salah satunya adalah jaminan sosial ini. Jadi apabila terjadi risiko kepada Bapak Ibu semua dan tidak didaftarkan oleh perusahaan, maka bisa perusahaan berkewajiban mengeluarkan santunan sebesar yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, next. Ini terkait Impres nomor 2 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial. Jaksa Agung di sini diberikan amanat untuk memberikan kepatuhan. Selanjutnya kabupaten kota diminta untuk memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, next. Baik, ini terkait program mungkin sudah tidak asing Bapak Ibu semua. Saya coba merangkum saja secara singkat. Jadi pada intinya kecelakaan kerja itu memberikan perlindungan mulai dari berangkat dari rumah ke tempat bekerja sampai pulang lagi ke rumah. Jadi apabila terjadi kecelakaan, itu sebutannya kecelakaan kerja. Jadi seperti Bapak Ibu semua yang hadir di sini, apabila perjalanan ke sini terjadi kecelakaan, itu sebutannya kecelakaan kerja. Karena dalam rangka tugas, dalam rangka dinas, itu bisa menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.
Di rumah sakit akan diberikan pengobatan tanpa batas biaya. Dinyatakan sembuh, baru itu selesai pengobatannya. Jadi akan dirawat terus-terus, bahkan sampai ke rawat jalan, sampai ke bantuan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, itu juga akan difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai contoh beberapa kasus ada yang sampai harus dirujuk ke Makassar, itu kami biayai juga biaya pesawatnya. Jadi biaya transportasi juga kami biayai, mulai dari darat, laut, dan udara. Itu dibiayai pengangkutannya ke lokasi rumah sakitnya. Bahkan kalau sampai dirujuk juga kami biayai. Seperti itu. Kemarin kalau sempat dengar ada kecelakaan lumayan fatal, itu ada di Buton Tengah kemarin, Bapak Ibu semua, pegawai salah satu karyawan PNM itu kecelakaan, tertabrak truk dan sampai keluar tulangnya, bagian tangan kanan atau kiri saya lupa, dan itu harus dioperasi, dan biayanya setelah ditagihkan ke BPJS Ketenagakerjaan ternyata sampai 120 juta. Itu biaya operasinya saja. Jadi itu bisa dibayangkan, bukan mendoakan ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau itu terjadi kepada kita semua, maka negara sudah mempunyai fasilitasnya. Negara hadir untuk memberikan jaminan tersebut, mulai dari pengobatan dasarnya sampai dengan return to work-nya, sampai dengan si tenaga kerja bisa bekerja kembali. Jadi kalau saat terjadi kecelakaan kerja itu resikonya hanya 3 yang kemungkinan terjadi. Yang pertama sembuh, yang kedua cacat, yang ketiga adalah meninggal dunia. Apabila meninggal dunia, siapa yang akan tanggung jawab Bapak Ibu semua? Jadi negara di sini menyediakan fasilitasnya berupa program jaminan sosial. Harapannya saat terjadi resiko tersebut, ahli waris yang ditinggalkan masih punya kemampuan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, seperti itu. Jadi untuk mengurangi timbulnya kemiskinan baru di suatu daerah. Harapannya seperti itu dengan adanya program jaminan sosial tersebut. Oke, next. Ini tadi terkait biaya pengangkutan. Jadi biaya pengangkutan ini bisa digunakan semuanya, mulai dari darat, laut, dan udara. Contoh kemarin belum lama ada, mungkin kalau yang sering ke Kota Marah, ada proyek di situ Bapak Ibu semua, proyek pembangunan Tugu Oputajiko. Nah itu ada juga yang kecelakaan kerja kemarin. Jadi matanya dia kemasukan percikan api. Jadi saat las dia kemasukan percikan api sampai hampir tidak bisa melihat. Itu dibawa ke Siloam, ternyata harus dirujuk ke Makassar. Kami biayai juga biaya pesawatnya sampai ke Makassar, kami carikan rumah sakit juga di Makassar. Sampai dengan dinyatakan sembuh, baru si tenaga kerja silahkan untuk pulang untuk melanjutkan aktivitasnya. Oke, next. Ini untuk santunan kematian. Jadi kematian, manfaat yang kedua jaminan kematian adalah manfaat yang diberikan kepada ahli waris apabila si tenaga kerja mengalami meninggal dunia karena sebab apapun Bapak Ibu semua. Jadi bedanya BPJS Ketenagakerjaan dengan asuransi sosial. Kalau asuransi swasta biasa itu pasti akan dilihat meninggalnya karena apa, berapa lama terdaftar. Nah kalau di jaminan sosial kami tidak melihat berapa lama terdaftar. Bahkan hari ini terdaftar, mohon maafnya minggu depan meninggal dunia, kami bayarkan santunan. Santunannya sebesar 42 juta rupiah. Dan ini sudah tertuang di undang-undang, tertuang di peraturan pemerintah. Jadi ini manfaat pasti yang akan diterima oleh peserta apabila terjadi resiko tersebut. Dan ini bukan hanya omong kosong ya Bapak Ibu semua. Jadi mungkin ada juga yang berpikiran BPJS Ketenagakerja mungkin hanya mensosialisasikan saja, ini belum ada contoh mungkin. Nah kalau contoh sudah banyak. Di sini yang hanya terdaftar 1 minggu pun ada. Jadi di Buton Tengah itu kemarin ada salah satu anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, terdaftar di bulan Mei pertengahan. Setelah itu 2 minggu kemudian meninggal dunia, Bapak Ibu semua. Kami bayarkan sesuai dengan haknya, yaitu santunan 42 juta rupiah. Yang jadi pertanyaan, apakah tidak rugi BPJS Ketenagakerjaan? Tidak, tentu tidak rugi BPJS Ketenagakerjaan karena ini sudah tertuang di undang-undang sebagai program strategis nasional. Jadi jangan pernah khawatir terdaftar BPJS Ketenagakerjaan karena manfaat-manfaat ini nantinya akan didapatkan apabila terjadi risiko tersebut. Oke, next. Manfaat selanjutnya beasiswa. Jadi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa juga mendapatkan beasiswa. Beasiswa untuk anak ini didapatkan saat si tenaga kerja meninggal dunia. Meninggal dunia baik
kecelakaan atau meninggal dunia karena sebab apapun. Kalau kecelakaan kerja lalu meninggal dunia, si ahli waris akan otomatis dapat beasiswa. Dibiayai mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Dengan total 174 juta untuk 2 orang anak sampai dengan lulus kuliah. Seperti itu. Jadi saat terjadi resiko tersebut, maka BPJS Kerja akan memastikan si anak harus tetap sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Seperti itu. Oke. Manfaat selanjutnya, jaminan hari tua. Jadi kalau di sini mungkin ada yang berprofesi sebagai PNS. PNS itu kalau pensiun dapat uang tunjangan hari tua, Bapak Ibu semua. Penyelenggaranya adalah PT Taspen, atau kalau di TNI Polri PT Asabri. Nah itu ada di situ. Jadi kalau karyawan swasta yang bekerja di swasta, BUMN, BUMD, penyelenggaranya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau PNS punya Taspen, kalau pegawai swasta punya BPJS Kerja. Saat sudah tidak bekerja, nanti ada saldo yang bisa dicairkan juga, sama seperti PNS persis. Jadi nanti ada namanya tunjangan hari tuanya. Jadi berupa akumulasi saldo iuran yang dibayarkan akan dikalikan berapa lama Bapak Ibu semua terdaftar sebagai peserta. Maka itu nanti akan diterima saat sudah tidak bekerja lagi. Dan bisa juga dicairkan 10% dari saldo apabila sudah terdaftar minimal 10 tahun. Kalau di sini ada peserta BPJS Kerja yang sudah terdaftar minimal 10 tahun, bisa mencairkan saldonya 10% dari saldo yang sekarang dimiliki. Baik, next. Selanjutnya jaminan pensiun. Ini persis juga manfaatnya yang diterima seperti PNS, yaitu uang per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu semua sering melihat mungkin keluarganya atau orang tuanya dulu sebagai PNS, kalau sudah pensiun dapat uang bulanan. Pihak swasta pun bisa dapat juga per bulan. Penyelenggaranya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi program-program ini dibuat oleh pemerintah untuk supaya memecah mindset masyarakat jangan selalu menjadi PNS, bahwa bekerja di swasta, bekerja di BUMN, BUMD pun bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti PNS. Saat sudah tidak bekerja maka akan dapat bulanannya sampai dengan meninggal dunia. Apabila sudah meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan akan turun ke ahli waris yang ditinggalkan, baik janda atau dudanya, seperti itu. Oke, next. Ini manfaat yang terbaru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kemarin atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu sempat ramai Undang-Undang Omnibus Law, salah satu poinnya adalah ini, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, di mana memastikan mereka yang ter-PHK itu tetap punya harapan untuk tetap mencari pekerjaan. Jadi di sini ada 3 manfaatnya. Yang pertama pelatihan kerja, yang kedua akses informasi pasar kerja, dan yang ketiga adalah uang tunai. Nah, masalah uang tunai ini penyelenggaranya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Masalah pembayaran santunan, uang tunai ini BPJS Ketenagakerjaan semua. Jadi manfaat yang akan diterima adalah 3 bulan pertama 45% dari gaji. Misal gajinya sekarang 5 juta berarti 3 bulan awal 45% yang akan diterima. Berarti sekitar mungkin 2 jutaan ya, 2 juta sekian. Itu yang akan diterima 3 bulan awal. 3 bulan berikutnya adalah 25%. Dengan catatan selama 6 bulan ini, selama manfaat diberikan, si tenaga kerja harus tetap aktif untuk mencari pekerjaan. Jadi saat diberikan bantuan uang tunai jangan malah senang di rumah tidak bekerja, dapat uang gitu. Jadi harapannya diberikan uang tunai ini si orang yang ter-PHK ini tetap aktif untuk mencari pekerjaan sampai ke 6 bulan ke depan, seperti itu. Oke, next. Ini next saja. Nah, jadi iuran program JKP ini, jaminan kehilangan pekerjaan, tidak lagi ditambahkan ke perusahaan. Jadi perusahaan seharusnya sudah tenang. Jadi saat terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan kehilangan pekerjaan ini akan otomatis, peserta akan otomatis terdaftar sebagai peserta jaminan kehilangan pekerjaan. Iurannya dari mana? Iurannya akan diambil dari APBN, disubsidi oleh pemerintah langsung, seperti itu. Jadi saat terjadi resiko PHK, maka akan otomatis dapat uang tunai dari manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ini selama perusahaannya eligible di sini. Apabila perusahaan skala mikro
itu wajib daftar di BPJS Tenagakerja minimal 3 program kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Apabila perusahaannya skala menengah dan besar, itu wajib daftar paket lengkap kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Gitu. Jadi ini akan otomatis. Jadi dipastikan lagi, nanti bisa dicek. Misalnya di sini ada beberapa tenaga kerja, bisa dicek Bapak Ibu terdaftar berapa program. Nah, di aplikasi Jamsostek Mobile itu juga bisa dicek Bapak Ibu semua, JMO bisa dicek Bapak Ibu terdaftar enggak di program jaminan kehilangan pekerjaan ini. Jadi apabila terdaftar dan terjadi resiko PHK, maka akan dicairkan untuk manfaat uang tunainya. Di Bau-Bau sudah pernah ada kasus ini belum? Nah, ini sudah pernah, tapi perusahaannya bukan di Bau-Bau, ada di Buton. Jadi sudah pernah ada PHK massal di sana. Dan sudah klaim juga di kami seluruh tenaga kerjanya, sampai saat ini masih proses pembayaran setiap bulannya. Dan si peserta itu juga wajib mencari pekerjaan setiap bulannya, selalu aktif mencari pekerjaan. Maka santunan ini akan diberikan setiap bulannya selama 6 bulan. Oke. Oke, next. Ini next, ini yang tadi. Oke, next. Ini next aja. Next. Ini untuk aplikasi kami Bapak Ibu semua, namanya JMO, Jamsostek Mobile. Jadi di sini bisa dicek mulai dari saldo, masa kepesertaan, gaji yang dilaporkan, terus program yang diikuti. Jadi di sini bisa dicek gaji yang dilaporkan, apabila tidak sesuai dengan gaji yang seharusnya bisa dilaporkan. Oke, next. Ini untuk persyaratan klaim, next saja. Ini next lagi. Ini sebagai gambaran singkat, kami di BPJS Ketenagakerjaan Bau-Bau membawahi 5 kabupaten, 1 kota, 1 kepulauan Buton. Total klaim yang sudah kami bayarkan sampai dengan Agustus adalah 18,9 miliar. Jadi ini total klaim yang sudah kami bayarkan mulai dari Januari sampai dengan Agustus 2023. Baik, next. Ini beberapa simbolis yang kami berikan. Ini yang terakhir kemarin adalah petugas BPS, penyuluh pertanian kalau tidak salah. Ini kemarin petugas sensus pertanian meninggal dunia, terdaftar 1 bulan, meninggal dunia, kami bayarkan santunannya 42 juta. Ini juga terdaftar 1 bulan, Ibu. Ini ahli waris dari ABK kapal di TPI Wameo, dia meninggal, 1 bulan terdaftar, kami bayarkan santunannya. Oke, next. Ini beberapa kegiatan kami, beberapa upaya kami untuk semakin memperluas informasi terkait BPJS Tenagakerja. Ini sosialisasi di pasar Wameo, ini di Hotel Zenith dengan seluruh perusahaan yang ada di Bau-Bau. Oke, next. Ya, ini terkait BSU, bantuan subsidi upah, mungkin udah beberapa yang dengar. Informasinya tahun ini belum ada terkait BSU ini. Oke, next. Next. Ini pusat layanan kecelakaan kerja kami Bapak Ibu semua. Jadi apabila terjadi kecelakaan kerja, Bapak Ibu bisa mengakses fasilitas kesehatan yang ada di sini. Apabila kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan tidak memerlukan namanya vaskes Bapak Ibu. Jadi langsung saja ke rumah sakit, tunjukkan KTP dan kartu BPJS Ketenagakerjaan, maka akan langsung dilayani. Kalau BPJS Kesehatan, apabila Bapak Ibu sakit, demam, batuk, begitu kan harus ke vaskes dulu, tingkat pertama, mungkin di puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, kecelakaan kerja itu sifatnya emergensi dan harus dapat langsung perawatan, jadi bisa langsung ke rumah sakit yang kerjasama. Oke, next. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat mungkin dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga ada informasi yang bermanfaat dan bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasib. Untuk selanjutnya, karena Pak PJ sudah ingin sebelum tiba di tempat kita kegiatan
Maaf, mungkin setelah selesai pembukaan kita lanjut dengan rapat atau mungkin ada usulan atau pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Saya kira demikian. Bila itu wadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak PJ Wali Kota Bau-Bau, Dr. Muhammad Rasman Manapi, SPMSI. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PJ Wali Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Muhammad Rasman Manapi, SPMSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Bapak Muhammad Abdu, STP MSI. Yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bau-Bau atau yang mewakili. Yang kami hormati Kasat Binmas Kepolisian Resort Kota Bau-Bau atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPC Federasi Hukatan KSBSI Kota Bau-Bau atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Apindo Kota Bau-Bau, Bapak dan Ibu tamu undangan peserta rapat tripartit Kota Bau-Bau yang sama berbahagia, dengan senantiasa membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Rapat pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kota Bau-Bau bertempat di Hotel Galaxy ini pada hari Jumat 13 Oktober 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Hasri Insan Saleh Esos. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, marilah bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita, pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit Kota Bau Bau ini dapat berjalan dengan lancar, baik, tanpa ada hambatan apapun. Izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilakan untuk menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika lazimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma uzina naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'mal amalan salihan tardahu wa dakhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma fa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuh wa mukhtalifat wasadaida wal mihan min madinati Bau Bau hadza khosoh wa min Indonesia amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek kepada Ibu Waode Asma Esos, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pejabat Wali Kota Bau Bau Bapak Dr. Muhammad Rasman Manafi SPMSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau Bau, peserta rapat kegiatan pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bau Bau, rekan-rekan panitia, hadirin peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri acara kegiatan pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kota Bau Bau tahun 2023. Hadirin yang saya muliakan, perkenankanlah kami selaku penyelenggara melaporkan tentang kegiatan pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kota Bau Bau
tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Dasar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit. Dokumen pelaksanaan anggaran DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau tahun anggaran 2021. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakan kegiatan pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bau-Bau adalah mensinergikan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam ketenagakerjaan, sehingga kebijakan yang diambil dapat menguntungkan serta dapat diterima semua pihak. Tujuannya yaitu menciptakan ketenagakerjaan dan ketenangan berusaha, menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas untuk pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja, buruh beserta keluarganya. 3. Menciptakan iklim yang mendorong kemajuan usaha dan peningkatan investasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Peserta kegiatan ini berjumlah 26 orang yang terdiri dari utusan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh. Tempat penyelenggaraan yaitu di Galaxy Inn, bertempat di Hotel Galaxy Inn. Adapun pembiayaan, segala pembiayaan yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau tahun anggaran 2023. Melalui kesempatan ini kami atas nama penyelenggara dan keluarga besar Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara kegiatan pada hari ini, terutama kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau atas segala petunjuk dan dukungannya. Demikianlah laporan yang kami sampaikan, dan kepada Bapak PJ Wali Kota Bau-Bau mohon kesediaannya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bau-Bau secara resmi. Minta maaf. Demikianlah laporan yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan PJ Wali Kota Bau-Bau sekaligus membuka dengan resmi acara Rapat Lembaga Kerjasama Tripartit tahun 2023 kepada Bapak Dr. Muhammad Rasman Manafi, SPMSI, dengan hormat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah jam 10.45, udah masuk siang gitu ya. Yang pertama, untuk yang saya hormati penyelenggara Pak Abdul, terima kasih Pak Abdul sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dinas Tenaga Kerja Bau-Bau, kemudian perwakilan dari Polres Bau-Bau, Kasat Binmas Pak ya, Kasat Binmas, terima kasih. Kemudian dari Apindo Bau-Bau ya, Mbak siapa namanya tadi? Mbak Femi, terima kasih Mbak Femi. Kemudian yang terhormat Ketua, Kepala BPJS Kota Bau-Bau, ada ya? Oh oke, BPJS, oke. Saya punya teman-teman di Jakarta banyak tuh orang-orang BPJS tuh. Pak Rizky, Pak siapa namanya lagi yang kemarin
mau promosi itu, ikut Manas bareng saya kan. Kemudian yang terhormat Ketua DPC Federasi Ikatan KSBSI, KSBSI. Oh, Kota Bau-Bau atau yang mewakili, kemudian perwakilan dari tenaga kerja, pengusaha yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Saya ini belum mendapatkan detail informasinya tadi, jadi ini buat Pak Abdul nih. Saya baru di WA barusan setelah saya mau berdiri tadi. Jadi bukan berniat untuk tidak menghormati, tetapi memang saya tidak tahu. Jadi detailnya seperti itu. Pertama-tama tentu saya ingin mengajak kita mengucap syukur, mensyukuri pertemuan kita pada pagi hari ini, karena tentu dengan diberinya kesehatan, kesempatan kita bisa berkumpul kembali. Berkumpul pertama ya untuk personalisasi kegiatan ini. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW yang selalu tercurah kepada kita semua atas bimbingan yang telah diajarkan beliau kepada umatnya sampai akhir zaman. Kemudian pada kesempatan ini saya tentu ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya pada kesempatan rapat pelaksanaan operasionalisasi tripartit ini sangat penting menurut saya untuk kenapa saya berupaya untuk hadiri, karena ada dua alasan. Alasan pertama, Bau-Bau ini kita bangun dan berkembang dari wilayah administratif sebagai ibu kota Kabupaten Buton saat itu, kemudian menjadi wilayah kota, dan semua wilayah kota itu pasti penggerak utamanya adalah sektor jasa. Semua yang namanya wilayah kota penggerak utamanya adalah sektor jasa, bukan sektor pertanian. Itu tergambar dari PDRB-nya. PDRB itu menggambarkan investasi yang beredar, uang yang beredar, usaha yang beredar di kota Bau-Bau. Dari data yang saya peroleh terakhir dari BPS, uang yang beredar di kota Bau-Bau itu sudah mencapai 10 triliun. Mungkin yang belum mendapatkan info itu saya infokan. Uang yang beredar di kota Bau itu 10 triliun. Dan uniknya, saya bilang unik karena ini jarang terjadi di wilayah-wilayah kota. PAD-nya kota Bau nggak sampai 200 miliar atau berapa persen dari uang yang beredar. Artinya uang itu berada di luar, berkembang keluar, sehingga kalau itu terjadi maka pasti daya beli, pendapatan, termasuk teman-teman yang bekerja di sini itu mengalami masalah khusus, yakni tingkat daya beli yang rendah, nilai barang dan jasa yang sangat tinggi. Nah, itu yang saya kira yang perlu kita selesaikan, karena itu adalah daerah kota. Nah, karena itulah kemudian perlu ada forum-forum untuk membicarakan hal ini. Salah satunya adalah pertemuan kita hari ini. Karena tidak mungkin apa yang diketahui oleh pengusaha juga diketahui oleh kami sebagai itu masalah. Bisa jadi juga kami melihat ini adalah masalah buat pengusaha atau tenaga kerja, tapi ternyata buat pengusaha dan tenaga kerja itu bukan masalah serius. Masalah seriusnya yang ini, tolong kami sampaikan. Jadi forum inilah dibentuk untuk kita operasionalkan untuk mendapatkan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengelola kota Bau-Bau. Itu yang pertama. Jadi forum ini sangat penting. Tolong sampaikan secara detail, jangan terlalu normatif. Misalnya di sini daya belinya rendah Pak, masyarakatnya kurang suka dengan spesifik. Misalnya dia detailnya daya belinya rendah, apa penyebabnya? Terus daya belinya rendah, di mana itu yang wilayah yang sangat jomplang daya belinya, masyarakatnya cukup tinggi pendapatan tapi rendah dia punya daya beli, atau sebaliknya, jangan-jangan dia punya pendapatan tinggi, belinya di luar, bukan di sini. Bisa jadi seperti itu. Terus kalau kita terusin lagi, komoditas apa yang dia beli di sana itu? Jangan-jangan yang ada di ruangan sini beli sepatunya itu semua di Jakarta, nggak ada yang beli di Bau-Bau atau di Kendari, paling jauh Makassar. Atau bahkan jangan-jangan belinya itu di Singapura semua. Setelah naik level, nah,
ketua Apindo sudah naik level, beli sepatunya Singapura, beli baju batiknya Jakarta. Padahal di sini masih banyak baju-baju kita yang bagus-bagus, yang sentuhan, yang muatan TKD-nya tinggi, muatan lokalnya bagus. Nah, itu yang kita harapkan. Poin pertama itu, jadi sektor jasa dan pengusaha, pemerintah, tenaga kerja itu harus sinergi. Poin kedua, bahwa yang namanya tripartit atau forum-forum yang melibatkan pemerintah, pasti ujungnya adalah kebijakan. Kebijakan apa yang perlu kita lakukan. Nah, kebijakan itu jangan kebijakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Misalnya pemerintah hanya dapat PAD saja targetnya. Nggak boleh juga. Kita target misalnya pendapatan sangat tinggi, tetapi pengusaha kita setengah mati bayar pajak. Tenaga kerja kita untuk mendapatkan pekerjaan sangat berat. Itu harus kita rubah. Harus mutualis, harus sama-sama dapat manfaat. Bahwa porsinya berbeda, itu wajar saja. Misalnya, kalau pengusahanya sudah banyak investasi, jangan pula tenaga kerjanya minta dinaikkan gajinya, pendapatannya sangat tinggi, sementara pengusahanya belum mendapat keuntungan yang berarti. Atau sebaliknya, pengusaha sudah berusaha, tenaga kerja juga sudah berjuang, tidak terlalu banyak nuntut, tapi regulasi kita itu menghambat-hambat, bahkan memperlambat, atau bahkan menyusahkan. Kita deregulasi, kita rubah itu. Sepanjang masih dalam kewenangan saya, itu akan saya terobos. Sekali lagi, sepanjang ada di kewenangan saya akan terobos. Tolong bantu saya. Kampung ini, kampung kita. Negeri ini, negeri yang penuh berkah. Mari kita cari berkah di negeri kita ini. Saya kira barangkali itu dua poin yang saya mau sampaikan, dan mari kita bekerja bersama, karena jangan kita terlalu berharap bahwa ada orang luar yang bisa membangun kota kita. Kita harus memulai bahwa kota kita yang bangun adalah kita, karena kita yang akan merasakan, keluarga kita yang akan menikmati, termasuk kita juga yang akan dapat berkahnya. Saya kira barangkali itu demikian yang saya sampaikan, dan terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bau-Bau tahun 2023, tahun anggaran 2023, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang tepat. Semua kembali pada diri kita, niat kita untuk bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan rapat pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kota Bau-Bau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
struktur organisasi Apindo terbaru di 2023. Jadi yang masuk di dalam tripartit ini adalah nanti yang masuk juga ke dalam organisasian Asosiasi Pengusaha Indonesia. Karena kami juga baru terbentuk kembali pimpinan baru di Jakarta, Ibu Sinta Maulani menjadi ketua umum kami yang baru saat ini. Jadi DPK maupun DPP bentuk kembali struktur yang terbaru. Jadi untuk DPK Kota Bau-Bau secara otomatis teman-teman yang masuk dalam strukturan tripartit itu masuk dalam keorganisasian Apindo. Mungkin kita langsung berdiskusi saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai ketenagakerjaan atau apa yang bisa dilakukan di dalam strukturan Apindo, teman-teman boleh bertanya langsung dan insya Allah kami akan menjelaskan sesuai apa yang ingin disampaikan nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Penny, Ibu Apindo. Mungkin kita langsung saja dari para peserta, mungkin ada yang mau ditambahkan, mungkin ada semacam usulan dalam rangka bagaimana kita kegiatan kita di tripartit yang tujuan utamanya adalah bagaimana hubungan industrial atau perusahaan atau jasa yang terjadi di Bau-Bau ini bisa berjalan dengan bagus dan sehat. Silakan Pak, Ibu, kami silakan. Mungkin ada tambahan lagi Pak Kasat Binmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Ini pertemuan ini kan menindaklanjuti pertemuan tahun kemarin. Cuman yang dari persoalan saya minta di dalam forum ini, kalau bisa kita. Kedua, apakah karyawan-karyawan yang sudah kita masukkan BPJS Tenaga dan BPJS Kesehatan itu sudah memiliki kontrak? PWKT-nya apa sudah ada? Apa mereka bisa menjalankan 8 jam kerja 1 jam istirahat, 12 hari cuti dalam 1 tahun? Itu dulu yang kita bicara, baru kita berbicara kewajiban yang harus diberikan sebuah perusahaan. Jadi kalau yang ada dikatakan bahwa CP ini begini demo, tadi ada yang begini, ada tempatnya. Apakah CP itu sudah punya serikat kerja? Apa ada ketua serikat kerja? Dan karena satu perusahaan, satu badan usaha itu ketika mempekerjakan di atas 10 orang, berarti dia harus punya serikat kerja atau serikat buruh. Dia punya struktur sendiri. Gunanya apa? Untuk mereka berdiskusi. Kalau berbicara takut, mungkin hanya bahasanya mungkin belum bisa mengeluarkan apa isi pendapatnya mereka. Jadi itulah saya katakan tadi. Saya meminta kepada desa kerja untuk membuat kami waktu berkunjung ke teman-teman pengusaha, sehingga agar tidak terjadi lagi kekacauan-kekacauan yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang terdekat ini adalah kasus Uwidayan. Yang saya komplain kemarin adalah mereka berani mengatakan bipartit, sudah melaksanakan bipartit. Bipartit itu kan lembaganya yang kita ini. Ada mediator di dalam. Itu yang sempat saya katakan ke pihak yang mendatangi saya. Ada 3 pihak yang mendatangi saya. Saya sampaikan, kalian mediasi ulang aja dulu. Libatkan kami supaya aturannya ada. Gaji itu seberapa, pesangon itu berapa bulan. Berapa bulan dibayarkan pesangon, berapa bulan dibayarkan tanda terima kasih, itu semua sudah ada aturannya. Jadi saya harap masukan teman-teman di Kadin itu sangat bagus sekali, sehingga sinkron dengan kami bahwa kami akan ke lapangan untuk menilai semua itu. Jadi untuk teman-teman serikat buruh, serikat kerja, untuk anggotanya akan dikatakan jangan pernah takut untuk berbicara. Kalau tidak bicara secara forum tidak dapat dilakukan, ya itulah gunanya tadi kami sampaikan, kami turun ke lapangan untuk berbicara itu, untuk menyampaikan semua itu. Apindo dalam hal ini kan perwakilan dari pengusaha, serikat buruh, serikat kerja adalah perwakilan dari tenaga kerja, sehingga kita sinkronkanlah persoalan yang ada. Berbicara UMP, berbicara UMK itu memang nanti ada di pembahasan Dewan Pengupahan. Harusnya kota kabupaten ini sudah mempunyai UMK sendiri, tetapi regulasinya kan harus ada perhitungan-perhitungan yang memang masuk dalam persyaratan bagaimana membentuk upah minimum kota kabupaten. Jadi saya rasa
tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Makanya saya sampaikan tadi supaya persoalan, bayangkan saya dari Apindo itu dari 2012 saya jadi ketua Apindo. Tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan ini memang tidak pernah selesai. Karena kenapa? Ya begitu, berganti pejabat, berganti aturan, berganti pejabat, berganti. Jadi itu mesti kita real, kita katakan itu. Jadi sehingga hari ini saya agak lebih fight dengan dinas kerja bahwa beri kami ruang untuk langsung terjun langsung ke pengusaha-pengusaha agar kita tahu persoalannya apa yang terjadi sebenarnya. Itu aja saya lihat cukup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ini mungkin kita karena waktu juga yang membatasi kita. Saya cuma menyampaikan sedikit bahwa tripartit ini baru lahir, baru berapa hari. Mungkin kita adakan dulu pembenahan. Setelah itu baru kita melangkah ke depan selanjutnya. Kita karena ini juga baru lahir, sehingga kita belum bisa mengatakan bahwa ini kita salah atau tidak. Seperti yang dikatakan tadi ini begini. Saya kira masukan juga yang bagus untuk kedepannya kita lebih bagus lagi. Jadi saya juga mengintervensi, mereview dulu serikat-serikat pekerja yang ada supaya jangan tumpang tindih. Saya berharap sebenarnya serikat pekerja, ketua-ketua serikat pekerja itu proaktif dalam forum ini, sehingga kita bisa langsung. Jangan ada kata bahwa saya minta proaktifnya teman-teman dari Apindo, dari serikat pekerja, dari Pak Binmas, saya minta proaktifnya. Terima kasih kehadiran teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan lagi. Saya kira begini Bu, kita sudah lewat. Rapat hari ini mungkin saya tutup dengan resmi. Untuk saya mewakili kepala dinas, walaupun beliau masih mendampingi Pak PJ tadi. Jadi mohon kiranya kurang lebihnya kami dimaafkan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya minta maaf mewakili dinas tenaga kerja. Rapat saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.